Pria tua itu memasukkan sepotong tulang manusia ke dalam mesin penggiling. Lalu dengan cepat tulang itu berubah menjadi bubuk. Kemudian, pria tua itu menunggu hingga atasannya tidak melihat. Lalu ia menuangkan seluruh isi kantong berisi tulang itu ke dalam mesin. Kini, semua bukti kejahatan pria tua tersebut telah hilang. Namun, ia tidak mengetahui siapa yang pada akhirnya akan mengkonsumsi tepung tulang tersebut. Dahulu, ia hanyalah pria biasa yang jujur. Ia adalah seseorang yang bahkan tidak tega membunuh ayam. Namun kini, ia telah menjadi seorang pembunuh. Itu semua disebabkan oleh satu keputusan mengerikan yang ia buat bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, putranya ingin melanjutkan studi di Amerika Serikat. Putranya meminta biaya sebesar 2,5 juta rupiah. Namun, bagi keluarga miskin seperti mereka, hal itu mustahil untuk dipenuhi. Meskipun demikian, ia tidak ingin mengecewakan putranya. Oleh karena itu, ia mengajukan pinjaman ke bank. Bank hanya menyetujui pinjaman sebesar 1 juta rupiah. Untuk kekurangan 1,5 juta rupiah, ia menggadaikan rumah mereka dan mengambil pinjaman dengan bunga tinggi. Ia berpikir bahwa setelah putranya menyelesaikan studi, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan menghasilkan uang, ia akan dapat melunasi semua utang tersebut. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa putranya akan menjadi sedemikian tidak tahu berterima kasih. Putranya benar-benar mendapatkan pekerjaan yang bagus di Amerika, bahkan telah menikah dan memiliki anak. Namun putranya tidak pernah membantunya membayar hutang sepeser pun. Putranya bahkan merasa kesal setiap kali mereka menelepon, terutama ketika ia menyebutkan masalah pinjaman. Putranya selalu mencari alasan untuk segera mengakhiri panggilan video, sehingga beban utang yang sangat berat itu sepenuhnya menimpa ayah dan ibunya. Suatu malam, preman bernama Tony datang lagi untuk menagih utang. Kali ini, Tony membawa seorang wanita bersamanya. Tony menyuruh wanita itu untuk menyentuh kaki pria tua tersebut. Di India, itu adalah isyarat penghormatan tertinggi kepada orang yang lebih tua. Namun, ia terlalu takut untuk bersuara bahkan sebelum Tony sempat berbicara. Ia bergegas masuk dan memberikan pembayaran tagihan untuk bulan ini. Ketika Tony melihat jumlahnya kurang 2.000 rupiah, ia tidak memarahinya. Sebaliknya, Tony langsung membawa wanita itu ke kamar tidurnya. Semenit kemudian, mereka keluar dengan penampilan acak-acakan. Saat melihat kondisi kamar yang sudah acak-acakan, pria tua itu tahu bahwa itu adalah peringatan sekaligus penghinaan. Beberapa hari kemudian, pria tua itu baru saja menarik sejumlah uang tunai dari bank. Ketika Tony melihatnya lagi, Tony langsung mendekat dan merampas uang itu. Ketika mobil Tony tidak mau menyala, Tony memerintahkannya untuk mendorong mobil tersebut. Ia tidak berani melawan dan menuruti perintah itu dalam diam. Namun, kehidupan yang begitu menyedihkan itu tidak menghilangkan kebaikannya. Sebagai seorang pensiunan guru, ia masih memberikan pelajaran gratis kepada anak-anak miskin. Ia bahkan menyisihkan uang dari dana pensiunnya yang kecil untuk membelikan mereka kue ulang tahun. Sayangnya, justru anak-anak itulah yang menyeretnya ke dalam masalah. Hari itu, Tony datang dengan seorang pria untuk melihat rumah pria tersebut. Tony ingin menjualnya untuk melunasi utang pria tua itu. Namun pria tua itu menolak dan memohon pada Tony untuk memberinya waktu beberapa hari lagi. Tiba-tiba, salah satu murid pria tua itu selesai mengerjakan PR dan membawanya kepadanya untuk diperiksa. Mata Tony langsung tertuju pada gadis kecil itu, dan pria tua itu langsung tahu bahwa Tony memiliki niat jahat.